dia minta tolong untuk tolongin gue, bebasin gue dari itu kebuka. Ya kali gue halu, gue sampai ngedit aja tuh masih ngeliat itu kebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, sobat rusing sekalian, balik lagi ke channel tercinta kita di channel RUU Ensing. Di kesempatan kali ini, di malam ini spesial edisi malam Jumat, balik lagi ke program kita yaitu Horror Nih. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mau perkenalkan dulu nih yang udah hadir narasumber kita. Siapa namanya, Mbak? Nji. Gimana nih kita nih? Oh, gini. Mbak Nji. Mbak Nji ini juga salah satu punya channel YouTube juga nih, Mbak Nji. Boleh diperkenalkan mungkin Mbak Nji channel YouTube-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Nji dari Selatan Jakarta. Biasanya gue nongol di channelnya Selatan Jakarta, boleh dicek. Oke, Selatan Jakarta Channel. Jangan lupa Sobat Runsing untuk bisa diintip juga nih Selatan Jakarta Channel. Sebelum masuk ke ceritanya nih, kira-kira gambaran yang mau diceritain apa sih nih buat Sobat Runsing sekalian? Ini sih bukan cerita pendakian ya, tapi lebih cerita waktu iseng ke puncak, terus diikutin sama salah satu cewek di sana, cewek makhluk yang nggak terlihat tentunya. Gitu sih. Oke, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kami dari kru RUU Ensing ingin selalu mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat-sobat Runsing sekalian yang senantiasa selalu nonton channel kita, lalu men-share, me-like, dan juga men-subscribe, sehingga kita bisa selalu menghadirkan konten-konten yang dapat diterima dan juga dapat kita ambil hikmah-hikmah yang dari cerita-cerita ini. Oke, masuk ke inti ceritanya nih, Mbak Nji. Itu awalnya perjalanan waktu ke puncak itu gimana? Jadi ini perjalanan di tahun 2019 kemarin, sebelum pandemi ya kan. Ceritanya tuh lagi ngumpul nih sama teman-teman ya kan, teman-teman baru ketemu lagi tuh selesai sekolah kan. Ketemu lagi nongkrong di kafe, terus tiba-tiba ya karena gabut. Pas malam tuh sekitar jam 8-an ngajakin cabut yuk ke puncak, kata dia kayak gitu. Oh boleh kita lagi nongkrong kayak gitu, boleh yuk ke puncak gitu. Akhirnya disetujui, kita prepare dah tuh ketemuannya di rumah. Berapa orang tuh yang berangkat waktu itu? Yang berangkat itu 4 orang, cewek 2 cowok 2. Nah, karena emang gabut lah ibaratnya biasanya. Nah, cewek 2 cowok 2 ketemuan janjian di rumah. Terus ya udah dah tuh janjian di rumah, prepare. Kata dia yang lain juga pada, gue balik dulu ya karena emang awalnya kan cuma nongkrong doang kan. Terus nongkrong, terus tiba-tiba gabut pengen ke puncak, ya udah prepare semuanya. Ya sekitar nunggu sekitar 15 menit 20 menit pada ngumpul tuh di rumah, sekalian izin kan sama mama, mau ke puncak ya. Nah, terus tumben-tumbenan tuh mama langsung, ngapain gini hari ke puncak, kata dia kayak gitu. Itu jam berapaan tuh? Itu jam 8-an lebih lah. Jam 8 malam? Jam 8 malam. Ngapain jam segini ke puncak? Tumbenan banget nih. Mama biasanya juga tahu kan, maksudnya kayak suka jalan-jalan, suka ngelayap malam gitu maksudnya. Tapi tumben-tumben banget dia ngomong-ngomong kayak gitu, kayak ngapain sih ke puncak gini hari. Terus akhirnya dia juga titip nitip pesan gitu. Bawa jaket kak yang tebel gitu, soalnya kan musim hujan juga hari itu. Terus iya, yaudah pakai deh tuh jaket di rumah. Nih udah dipakai ya gitu. Ngapa sih tumben banget sampai kayak gini, orang rame-rame juga kan, berempat tuh udah pada nyamper di depan rumah kan. Ya udah hati-hati. Nah, emang pas perjalanan udah nih kita jalan arah perjalanan di deket Pondok Indah arah Ciputat, itu emang udah ngalamin kejadian yang aneh sih. Harusnya sih peka dari awal ya. Itu di jalanan tuh terutama motor, kan naik motor nih.
Nah motor yang aku bawa sama temenku tuh kayak diserempet-serempet mobil mulu. Itu berarti Mbak Ji yang bawa motor tuh? Bukan, yang bawa motor si cowok ini kan cewek cowok. Okay. Karena ke puncak kan nggak mungkin bawa motor sendiri, jadi dibawa sama cowok nih, aku sama temenku, sebut aja si A lah ya gitu. Nah sama si A ini udah diserempet-serempet mobil mulu nih, padahal kita juga jalannya biasa aja, maksudnya kayak di pinggir gitu kan, nggak di tengah-tengah atau jalannya juga nggak terlalu pelan sambil ngejar yang di depan gitu. Tapi tuh kayak udah diserempet-serempet mulu, itu terus-terusan dari pas Pondok Indah arah mau ke Ciputat. Itu dengan mobil-mobil yang berbeda ya? Iya, itu udah awalnya dari situ tuh. Ya udah kita nggak ada feeling apa-apa, emang kayak ya udahlah gitu, emang lagi takut kenapa-napanya, nggak ada pikiran apa-apa gitu. Belum sampailah nih kita naik di perjalanan tuh sampai puncak itu sekitar jam 12-an lebih. Ini udah sampai puncaknya jam 12-an lebih. Itu baru sampai Tajur. Awalnya kan kita cuma mau mau tektok pulang nih. Tektok PP. Terus temen aku langsung ngomong kayak gini, kayaknya nggak cukup deh Cong kalau semisalnya langsung pulang gitu, kayak bentar banget gitu. Kita cari hotel aja yuk, kalau nggak cari villa, cari villa aja yuk gitu. Yakin lu gitu? Iya udah nginep aja, lagian juga ada izin sih tadi gitu kan. Ya udah oke kata. Udah mau nyari villa ada tuh dari arah Tajur, sambil kita jalan pelan-pelan sambil nyari villa, ketemu di dekat daerah yang ada patung Taman Safari. Daerah situ, aku lupa daerahnya. Harimau ya, patung harimau. Iya, yang ada jerapah ya yang sebab. Nah, ketemu di situ daerah situ villanya, nanya sama A, ada villa nggak A gitu. Ada nih teh segini. Kita cari-cari tuh yang harganya lumayan, budget ya kan. Terus sama yang tempatnya nanya juga, agak ke dalam nggak A? Kalau ada ke dalam nggak mau aku gitu ya. Soalnya kan ya udah tahu sendiri lah gimana gitu seremnya kayak apa. Enggak teh, ini turun ke bawah aja, harganya juga segini aja, aku mau nggak gitu. Dikasih harga yang lumayan priceless lah ya, masuk kantong. Ya udah boleh. Nah sampai dianterin itu kan jam 12:30 deh, kita baru nemu villa tuh 12:30. Terus dianterin ke villa itu lumayan agak turun ke bawah juga, tapi nggak terlalu jauh dari yang jalan puncaknya, dari jalan raya ya. Karena kita nggak mau kan nyari yang kayak ke dalam-dalam gitu. Terus habis sampai villa, udah tuh masuk ke villa, kita cek kamar. Nah kamar itu posisi villanya itu ada ruang tamu kecil, terus ada kamar 2, satu lagi gudang. Nah terus di depan gudang kamar 2 itu ada kamar mandi gitu. Nah dari pas mulai masuk, temen juga udah ngocek kan, Jinji liatin dong kamarnya, kayak gitu. Liatin kamar gue. Kamar lu? Lah kita tidur laki cowok gitu. Gak mau gue gituin kan, lu sekamar sama gue aja. Ya udah lu liatin nih kamar mana gitu kan, yang aman kata dia kayak gitu. Ya udah minta diliatin kan. Udah kita sebelah sini aja nih, ngambil yang sebelah sini, di tengah-tengah antara satu kamar yang di depan, kita yang di tengah-tengah sini. Nah samping sini gudang. Pas AA-nya ngasih kunci juga, AA-nya juga udah ngasih tahu nih, teh ini yang samping kamar ini gudang ya teh, nggak ada apa-apa kok gitu. Gudangnya itu warnanya, pintunya warna biru, dicat warna biru. Kamar kita tuh masing-masing kamarnya coklat gitu, cuma gudang ini doang di warna biru. Catnya warna biru ya, pintunya. Dan itu pintunya dikunci. Karena sempet mau masuk kan disuruh keliling dulu tuh sama temen kan, keliling dulu Ginji, liatin gitu, aman nggak di sini gitu. Ya udah oke aja gitu. Lagian juga kita mau ke atas kan, ya naruh barang-barang, ngambil barang seperlunya. Kita mau mutusin untuk ke atas tuh. Tapi di villa itu emang dari awal mulai datang emang udah dikasih tanda suara. Krek kayak orang garuk-garuk tembok dari samping gudang. Itu yang denger cuma Nji atau yang lain juga denger? Awalnya Nji sendiri dulu nih denger nih. Terus diem. Lu kenapa? Takutnya kesurupan kan? Maksudnya kata temen Nji, takutnya kesurupan. Lu kenapa Nji diem? Tadi udah dengerin deh, ini suara apaan gitu kan. Apaan sih? Kata dia kayak gitu.
coba dengerin dulu. Ya udah, dia juga dengar. Gak lama dia juga dengar. Akhirnya temennya dengar juga ya, tuh ya. Yang cewek ini dengar juga nih. Tak lu dengar, namanya kan Nita nih. Tak lu dengar nggak? Iya dengar gue, kayak gitu. Itu kali apa namanya, samping situ ada yang masih ngebangun rumah kali. Si Nita masih positif thinkingnya kan. gitu ya. Oh iya ya bener ya gitu. Iya kali ya, ini namanya rumah warga lagi juga di perkampungan. Siapa tahu ada banyak pembangunan kan di sana kan juga jalannya masih banyak pembangunan. Ya udahlah, biasa aja tuh cuek. Terus juga pas ngelewatin gudang itu juga masih nggak kedengeran suara kayak gitu, udah nggak ada. Jadi nggak mikir kalau itu tuh di samping gudang. Cuma kita benar berdua tuh dengar. Tadinya dia pas ngomong dengerin deh, apa sih suara apa? Dia masih nggak denger nih. Coba dengerin, diem dulu makanya gitu. Masih nggak denger juga. Sampai Anji 3 kali bilang coba dengerin, lu diem, lu dengerin. Sampai Anji tegesin kayak gitu, dia baru denger. Akhirnya udah deh tuh, udahlah orang di apa namanya samping kali gitu. Nah emang posisi villanya tuh emang rada serem juga sih. Kita kalau ngelihat ke sana itu udah bukan jurang sih jatuhnya, kayak langsung jatuh gedebuk gitu misal kali. Karena lumayan agak tinggi dan itu kayaknya di bawah rumah-rumah yang lain gitu. Ya udahlah, inian lah, nggak mau mikir macam-macam tuh. Karena kita ke atas, arah mau kita planning kita tuh mau makan Indomie di deket sampingnya Warkop Rindu Alam. Kalau nggak ke Warpat gitu kan. Kita ke Warpat aja, kalau nggak ke Rindu Alam. Ya udah gas aja gitu. Nah ya udah, masih di perjalanan masih macet-macet malam minggu. Nah kebetulan tuh hari itu malam minggu kan, sama gerimis-gerimis gitu. Tapi yang Nji heran tuh satu temen Nji ini cowok yang satu motor sama si Nita ini, dia kepanasan, dia kedinginan sendiri, dan Nji sama temen-temen yang lain kepanasan. Dia kedinginan sampai menggigil banget. Padahal dia jaket paling tebel dan dia badannya lumayan besar. Cuma dia yang paling menggigil sampai pucet gitu. Lu kenapa deh gitu? Gak apa-apa, gue kayak dingin banget. Apaan sih yang lain pada kepanasan? Kan Nji juga nanya dong, panas nggak? Masuk gitu. angin nggak? Masuk angin? Enggak sih kayaknya. Takutnya masuk angin yang gigil gitu. Enggak ya? Dia yang justru yang goro-goroin mau ke puncak tuh dia gitu. Nah terus sampai akhirnya Nji berhenti di Sate PSK. Oh iya. Ya di situ kan di pertengahan jalan tuh Nji berhenti di Sate PSK. Berhenti dulu deh Cong, gue pengen ngelurusin pantat gitu kan. Kebetulan Nji naik motor lumayan agak tinggi motornya kan, jadi kayak pegel gitu. Ya udah, nah di Sate PSK kan ada, kalau mau ke kebun teh pasti ada jagaannya kan tuh ya, kayak besi gitu kan. Nah ada satu cewek nyender gitu di situ. Itu pas Nji turun tuh, yang temen Nji berdua di depan nih, dia nggak turun, masih goncengan masih di motor, dan Nji turun nih dari motor kan mau ngelurusin pantat. Nji ngeliat pas madep belakang kayak gitu, ada cewek pakai tank top, kayak bukan pakai tank top sih, sorry, pakai dasternya tuh warna merah, tapi yang daster orang-orang mau tidur gitu, tipis, terus dia pakai daster segini, terus dia langsung uncang-uncang kayak nyender di pembatas itu, terus dia kayak uncang-uncang gitu, berdiri ya? Iya, posisinya diri. Tapi Nji ngeliatin sampai bawah nggak, dari atas sampai bawah itu? Sampai bawah. Ngeliatin. Dia nyeker. Dia nyeker. Terus dia uncang-uncang kaki ini. Ya Nji mikirnya, sorry maaf waktu itu yang ada di pikiran Nji, takutnya dia wanita malam sana, ya kan? Atau dia anak warga yang udah biasa keluar pakai baju kayak gitu. Tapi madepnya ke Nji ya? Ngelihat maksudnya arah mukanya ngelihat kayak gini, terus kayak uncang-uncang kaki gitu kayak dan tampilannya emang agak lusuh, putih pucat. Ya Nji cuma mikirnya kayak gitu dong, takutnya wanita malam sono atau anak warga yang lagi jualan di sekitar situ, mungkin emang dia udah biasa begitu kan nggak tahu. Tapi posisinya emang dia nyeker. Nji sempat ngomong sama temen Nji yang di motor, gue pengen beliin sendal deh tuh, masa nggak pakai sendal sih, kita aja kedinginan gitu, ibaratnya di puncak loh, masa dia pakai baju kayak gitu. Sempat ngegibah julid gitu kan sama temen Nji yang laki ini nih, yang satu motor sama Nji. Terus sama dia, apaan sih mau beliin sendal siapa, kata dia kayak gitu. Gue mau beliin sendal itu orang, mau gitu. Apa? Siapa? Kata dia kayak gitu. Nggak ada siapa-siapa. Jangan halu deh, digituin mulu kan. Apaan sih itu orang? Kagak pakai sendal. Nji sampai kayak ngotot-ngotot gitu kan. Lu lihat nggak sih? Gitu. Apaan sih? Dia sampai ngeliat kayak berkali-kali make sure yang di belakang situ kan.
lihat nggak sih, bodo amat gitu. Intinya nih ada warung nih depan, beliin sendal kayak itu, kasihan tahu ini puncak, apa lu mau kasih jaket lo aja, sampai bercanda-bercanda kayak gitu kan, kasih jaket lo aja lo kan, kita kepanasan tadi gitu kan. Kasih aja tuh, kasihan ya gue, masa itu ntar kalau di godain orang atau gimana sempet julit kayak gitu tuh. Tapi Nyi nggak tahu kalau cewek itu emang bukan cewek beneran gitu loh. Oke, udah akhirnya ya udah sempet di ngomong-ngomong lagi sampai akhirnya Nji lupa sama cewek itu. Kita naik lagi nih, mau arah puncak. Kita juga berhenti tuh di pom bensin yang sebelum ke warkop tuh, ada pom bensin sebelah kiri, yang depannya tuh yang jualan kayak asinan, talas gitu. Nji lupa tuh pom bensin apa namanya. Di situ temen Nji yang di depan ngomong, Cong, biasanya manggil kan kayak cangcong aja kan, Cong isi bensin dulu gitu. Oh iya boleh isi bensin dulu gitu. Ya udah Nji isi bensin, sekalian yuk anterin, gue mau beli asinan nih, tiba-tiba gue bayar asinan mangga nih di depan, sekalian aja beli. Ya udah Nji minta temenin sama temen Nji yang yang cewek ke tempat asinan itu. Pas sampai ke tempat asinan itu, pas Nji mau bayar, Nji tuh sampai melongo, ada cewek itu lagi di tempat asinan itu. Di tempat asinan yang itunya? Iya, kan Nji nyebrang tuh kan, dari pom bensin dia nyebrang gitu kan. Ada cewek itu lagi. Di samping tokonya atau? Iya, jadi toko itu kan berjejer gitu kan, banyak. Nah di sampingnya itu Nji di warung, kalau nggak salah, nggak tahu deh urutan keberapa, dia di sebelah sininya. Selang 2 toko dari yang kamu mau yang dibeli, yang dibeli. Akhirnya ya udah di tempat itu Nji sempet kaget kan pas mau bayar. Nji tuh bengong dulu, kok ada cewek itu lagi gitu kan. Nji sampai bilang, Kak, lu lihat cewek yang ada di warung itu nggak sih? Dia kayaknya ngikutin gue deh gitu. Apaan sih, cewek mana? Yang ada ibu-ibu gitu. Serius lu ngeliat nggak sih? Habis itu Nji langsung mikir ya, pas dia bilang apaan sih itu ibu-ibu, mikir, gue kan kesini naik motor, dia tadi di bawah, apa dia ngompreng gitu kan. Sempet maksudnya masih positive thinking, pakai logika gitu, apa dia ngompreng kali ya, apa bener dia orang gila nih ya, gitu kan. Nah tiba-tiba pas mau bayar udah ya udah Nji kayak ya udah, dia tiba-tiba ngeluarin pisau begini ke Karanji. Enggak, dia tiba-tiba kayak yang tadinya begini ngeliatin, diem doang di warung itu, tiba-tiba dia langsung ngeluarin kayak gini, pisau. Nji ngeliat banget. Tapi dia masih di sebelah sana kan? Iya, masih di sebelah sana, kayak ngeluarin pisau kayak gini. Nah, Nji sempet teriak tuh pas mau bayar itu, masih belum bayar, cuma kayak masih bengong, masih bingung kayak, awas hati-hati lu mau bunuh orang. Nji sempet refleks kayak gitu, karena emang dia tiba-tiba dari yang kayak gini, pisaunya nggak kelihatan, dia pas di ring pembatas di PSK pun juga dia nggak kelihatan bawa pisau, tiba-tiba dia bawa pisau begini, gitu. Dan pisaunya Nji masih ingat banget, warnanya coklat hitam gitu, pisaunya, terus ada gagangnya, dan gagangnya itu kayu. Kayak mungkin pisau-pisau zaman dulu kali ya. Kan kalau pisau sekarang stainless ya, pakai plastik. Ini enggak, dia tuh warna pisaunya tuh kayak coklat gitu, gagangnya kayu. Tiba-tiba dia begini aja. Terus awas nanti kan ibu-ibu, takutnya dia ngebunuh orang atau gimana gitu kan ya. Akhirnya udah yuk bayar. Ya udah bayar deh gitu. Habis bayar, bawa asinannya masih Nji cemilin tuh sambil nyebrang. Nah samping pom bensin tuh ada tukang cilok, tukang cimol, tukang bakso gitu kan. Rame ada sampingnya. Dia ada di situ lagi. Tahu-tahu udah di situ ya? Iya. Padahal tadi di samping situ, di sana. Di toko itu. Tiba-tiba dia di situ lagi. Nah di situ Nji kaget sih, kayak sempet cewek maunya apaan sih gitu. Dari situ Nji baru mulai sadar kayak, oh ini bukan cewek bener, karena dia zet gitu kan. Nji baru ini dia bukan cewek bener gitu. Akhirnya tukang cilok lagi kayak gitu. Udah deh, dari situ Nji ngomong sama temen Nji yang laki, nggak ngomong lagi kayak yang cewek, karena yang cewek bilangnya sempet berantem juga tuh pas di tukang tadi ya, asinan itu. Ini lu segala macam, lu nggak ngelihat apa? Enggak, apaan sih, orang dilihat adanya ibu-ibu doang, lu lagi duduk. Itu dia bawa pisau sampai kayak orang gila kan, jadinya kayak ya udah deh, iya deh gue yang gila deh. Sampai sempet kayak gitu, ngomong kayak gitu. Balik ke tukang cimol ada dia, dari situ Nji langsung kayak, aduh iya gue tahu lu bukan orang. Baru ngeh gitu ya. Baru ngeh. Karena tampilannya emang kayak
orang biasa kayak kita, bedanya cuma dia pucat, bedanya dia cuma ya udah lusuh kayak gitu doang. Terus ya udah ngomong lah sama si yang cowok yang saat boncengan Anji, lo ngelihat dia nggak sih di tukang cilok, cewek, Anji deskripsiin kan, cewek pakai apa namanya daster merah, mau gitu. Apaan sih lu kalau mau beli cilok beli aja, nggak usah nakut-nakutin gue. Temen Ji tahu kan, Ji bisa ngeliat gitu kan, kayak lu ngeliat gak sih, gue serius deh, lu jangan halu deh, kata dia kayak gitu. Enggak, gue ngeliat. Jadi temen Ji tuh karena mereka udah pada tahu kayak gitu, dia kadang suka bohong-bohongin gitu. Kadang dia ngeliat, dia bilang nggak ngeliat, kadang dia ngeliat bilang yang apa namanya ngeliat gitu. Jadi kayak bilangnya lihat gitu ya. Iya kayak gitu-gitu, pokoknya suka-suka bohong-bohongin gitu. Lu lihat nggak sih, gue serius nih, gue biar maksudnya kalau dia ngeliat, Ji ada temennya dong, maksudnya kayak gitu. Akhirnya sama dia, udah naik deh lu, kata dia kayak gitu. Udah deh naik deh lu, udah naik. Gue beneran ya, sampai puncak gue nggak mau mata gue kelilingan lagi, karena gue yakin nih, gue sekali gue ngeliat pasti akan merembet nih kemana-mana. Gue mau ngumpet aja di belakang lu ya. Bener, Ji dari pom bensin itu sampai atas ke apa tempat kita ke Warpat. Itu Warpat. Itu ke puncak pas? Mau arah ke Warpat, tapi Warpat penuh kan, akhirnya kita turun ke Rindu Alam. Oh iya. Ya udah pas sampai arah ke Warpat atau Rindu Alam itu, Ji cuma ngumpet aja di belakang, kayak ngumpet gitu, nggak mau ngeliat ke kiri kanan. Yang tadinya kita ke puncak pengen refreshing, ngeliat lampu-lampu, macet, ijo-ijo gitu kan, nggak, Ji cuma ngumpet di belakang jaket temen Ji doang tuh. Ya udah sampai kita mutusin makan di warkop. Kita duduk sebenarnya samping di balai, kayak ada balai gitu di warkop itu. Nah ini view lampu-lampu di sini ada, kita bisa dari balai itu bisa ngeliat warkop sebelahnya lagi gitu kan. Dan dia ada di situ lagi, di cewek situ itu dia duduk tapi di warkop situ. Nah tapi rame nggak warkop yang dia duduk deket situ? Kebetulan sepi yang di bangku itu. Sepi. Dia di bangku arah ke lihat Enji arah ke sini gitu, bisa ngeliat lampu. Nah dia ada di warkop sebelahnya tapi duduk di samping situ sambil ngeliatin Enji aja begini. Dia sampai kabur lagi tuh, kata Cong, gue nggak mau di balai, gue mau di depan aja nih, yang deket abang-abangnya aja gitu. Ya udah, Enji mesen tongseng tuh. Enji ngindar kan, yuk mesen tongseng bang, gini kayak enak nih gitu. Udah pesan, udah dia nggak muncul. Pas Ji udah makan sama segala macem, hahaha, coba ngelupain ya kan, ngelupain dia, karena Ji tahu dia bukan orang kan. Ji ngehindar aja gitu, hahaha, sampai akhirnya udah selesai, keluar dari yang lain pada bayar, Ji juga nitip bayar dulu dah, gue gitu, bayar dulu dong gitu. Ya udah, Ji keluar sendiri mau ngambil helm, tiba-tiba dia langsung nomprok di depan muka. Iya, helm Ji yang tadinya Ji mau ambil langsung mau pakai kayak gitu, dia nomprok di depan muka sampai jatuh. Lu kenapa Cong, digituin kan? Enggak, gua nggak apa-apa. Ya udah, bener-bener depan muka kayak nomprok gitu. Terus sambil Ji langsung ngomong kayak gini, iya. Ji merem, nggak mau ngeliat dia lagi. Iya, gue tahu lu bukan orang. Kalau lu mau cerita, tolong jangan wujudin muka lu yang kayak gitu. Gitu. Jangan ada di depan muka gue. Kalau lu mau cerita nanti aja pas gue turun ke bawah, tapi lu masuk aja ke otak lu mau cerita apa. Gituin kan. Jangan lu nampakin dan nakut-nakutin temen-temen gue. Takutnya temen-temen bisa ngeliat juga atau gimana, dia sekalian ngeliat jadinya takut. Kan. Gue di sini mau senang-senang, kalau lu mau cerita ya dia cerita aja. Ya udah. Dia ambil helm. Sempat apa masih sih ada? Namanya? Atau dia langsung hilang pas kamu bilang gitu? Enggak, dia masih pas dia ambil helm masih udah kayak tiba-tiba hilang sih dia. Tapi badan dia udah nggak beres tuh. Ji ngerasanya mungkin entah dia beneran udah masuk atau gimana. Karena ini permintaan Ji juga ya, terserah deh lu mau cerita di otak gue aja deh, sama lu mau kasih apa kayak ada di otak gue, tapi jangan munculin di depan orang-orang gitu. Sampai akhirnya terus juga jangan wujudin wujud lu yang kayak gitu, karena wujud yang dia tampilin pas begitu nomprok Enji sama Enji lihat di sana itu beda gitu. Dia wujud yang dia pas depan itu dia tuh udah gesek-gesek pisau di tangannya dia begini-gini sambil bilang tolong sampai ngebentak Enji sampai 3 kali atau 4 kali kayak tolong gitu, sampai kayak tolong gitu. Tapi ya udah bahasanya dia ada tuh,
tolong. Dari awalnya mulai dia ngomong tolong teteh sampai kayak tolong gitu, sampai kayak ngotot gitu, dan mukanya yang udah nggak karu-karuan gitu, bener-bener pokoknya nggak bisa dideskripsiin sih, aneh banget dari pertama kali yang Nji. Cuma Nji tahu itu tetap dia karena dari setelannya kan. Nah, ya udah lu jangan wujudin, makanya Nji sampai merem gitu, udah deh lu gak usah, tolong jangan wujudin wujud lo yang kayak gini gitu. Karena ngeri banget, karena di situ yang Nji lihat pas dia gorok-gorok tangannya itu, darahnya itu nyiprat ke baju Nji. Yang Nji pikirin adalah baju gue di bawah dan ini tuh banyak darah di baju gue takut temen gue tutup takut temen gue tuh pada takut gitu kan ngelihat darah, padahal aslinya bersih bajunya, cuman ya baju kamu bersih kan. Nah, tapi Nji lihatnya baju itu banyak darahnya, kecipratan darah dia yang dia gesek-gesek tangannya itu gitu. Itu kalau yang pas dia nampakin di depan muka kamu tuh kan beda tuh wujudnya kan. Nah, kalau boleh diceritain tuh ya dari mukanya, matanya, mulutnya atau rambutnya kayak gimana? Rambutnya yang jelas udah kaku ya. Kaku, out-outan atau berantakan ya? Berantakan. Yang Nji temuin itu rambutnya masih bagus, masih cantik, rapi, masih rapi. Makanya Nji sempet bilang dia itu kalau nggak orang ya penduduk situ atau ya tadi itu cewek malam situ, karena ya tampilannya menggoda lah ibaratnya gitu. Nah tapi pas dia wujudin di depan Nji itu tampilannya udah nggak karu-karuan, terutama mukanya tuh udah kayak banyak biru-biru, banyak urat-urat gitu, kayak keluar urat-urat gitu dari kulitnya, keluar kayak urat-urat gitu. Nggak bisa gimana ya, kayak nggak keluar urat-urat, cuma kita bisa ngelihat jelas itu kayak ada urat yang dilihat kayak urat biru gitu. Cat pucat bener, matanya tuh Nji kurang iyeng deh karena Nji buru-buru merem kan, itu tuh kayak entah putih semua apa ada hitamnya, Nji lupa, tapi posisinya Nji tahu banget itu mata-mata orang marah gitu, emosi gitu, kayak cuma Nji kurang jelas deh dia tuh putih semua matanya atau ada hitamnya gitu. Nah, pokoknya mukanya nggak karu-karuan, udah bener-bener nakutin sih, jujur aja, kayak kuntilanak rambutnya kayak gitu, pakai baju warna merah, mukanya muka marah gitu kan. Akhirnya abis kayak gitu Nji pas turun ke bawah, ya udah dia ngasih vision gambaran yang dia ceritain itu, nama dia Lastri atau Narmi, Nji lupa. Terus dia meninggal karena dia bunuh diri, dia mau dijodohin sama orang yang mana bukan pacarnya dia, tapi orang pendatang, dia dijodohin sama orang tuanya dan dia nggak terima gitu. Sampai akhirnya mungkin kayak mau dipaksa nikah, karena Nji sempet ngeliat di bayangan yang dia kasihkan gitu adalah ada kayak ribut-ribut masalah pernikahan gitu. Dan sama orang tuanya? Iya, ribut-ribut sampai akhirnya dia bunuh diri di kamarnya sendiri dengan pisau itu gitu. Itu kalau nggak salah pisau habis motong semangka. Pisau habis motong semangka, karena di situ ada dia ngasih gambar semangka di kamarnya dia, yang spraynya gimana, bajunya gimana, Nji sebenarnya masih kelihatan jelas banget, masih inget jelas banget gitu, yang gambaran yang dia kasih. Terus dia nangis minta tolong, sampai akhirnya dia menyesali apa yang dia lakuin gitu. Dia minta tolong untuk tolongin gue, bebasin gue dari gue nggak mau kayak gini terus, karena dia gesek-gesek terus. Berulang-ulang tuh ya? Iya, terus hal bunuh diri yang dilakuin pada saat dia itu hidup. Padahal ibaratnya dia udah balik lagi nih, dia gesekin lagi, dia udah normal lagi, dia gesek lagi sampai ya udah darahnya kemana-mana gitu, sampai kayak gitu. Dia mau intinya dia mau dijodohin. Ya udah itu dia cerita, bener-bener cerita pas arah Nji mau turun. Sampailah Nji di turun, Nji udah kayak blank sampai ditanya-tanyain juga. Nji, Waktu itu masih di motor tuh ya? Masih di motor. Dikasih lihat gambarnya tuh waktu pas di motor ya? Karena Nji di motor tuh cuma pegangan sama temen Nji, ya udah blank gitu. Kayak orang bengong diem gitu aja. Kata yang temen Nji, lu diajak ngomong cuma gitu doang. Mau kemana lagi nih? Serah. Gitu doang jawabannya, kayak singkat-singkat gitu.
ya dia nggak tahu kan mungkin Ji lagi ngapain. Emang Ji juga nggak cerita gue lagi gini-gini, nggak cerita. Cuma Ji udah dari mulai helm jatuh sampai dia suruh naik, ya udah Ji naik suruh pakai helm cuma nurutin temen Ji ngomong aja gitu. Turun sampailah di base camp. Sampai di base camp pun Ji masih kayak apa sih namanya, masih lemes, masih kayak kebayang-bayang ini beneran gak sih, takutnya cuma halu-halu biasa gitu kan. Sampai minum kayak minum ini dikasih ini gitu, lemes gue pipis gitu sana, sampai disuruh pipis dulu, sampai ya udah diajak ngobrol, masih kayak udah deh tar dulu deh, gue masih. Itu berarti pas balik ke villa ya? Ya udah balik ke villa nih. Jadi lupa sekitar jam berapa, kayaknya jam 3-an deh, soalnya kita agak lama gitu, jam 3-an mau subuh. Ya udah di villa, gue kerukupan aja deh gitu, lu terserah deh mau ngapain bertiga gitu. Gue kerukupan aja di kamar. Ji masuklah ke kamar itu kan, Ji coba ngelupain. Yang Ji takut adalah Ji dipeluk dari belakang sugesnya sama dia nih. Iya, sugesnya karena masih ke bawah-bawah kan. Ya udah sampai Ji ping-pingin gitu sama nah temen Ji tuh lagi pada cowok-cowoknya tuh lagi pada minum, lagi kayak pada minum-minum buat ngangetin badan kali ya, nggak tahu apa yang dibeli. Kayak lagi minum-minum di kamar sebelah sambil cekikukan, hahaha. Ji langsung bilang sama temen Ji, lu di sini aja dong, gue temenin gue tidur dong di kamar. Lu tumben banget sih, yang biasanya nantangin gitu. Tumben banget emang, biasanya kayak Ji ngeliat kayak gitu ya udah biasa aja gitu ya gitu. Coba ini kayak bener-bener takut banget. Terus lu sini aja dong temenin gue pelukan dia sama lu gitu. Lu kenapa sih? Gue pelukan dia sama lu, tapi jangan nggak mau keluar, bener-bener nggak mau keluar dari selimut. Ji cuma takut ngeliat tuh cewek lagi sama tiba-tiba dipeluk gitu, karena sugestinya tuh udah kemana-mana, kayak tadi aja dia nomprok gue, jadi di sini bisa dong meluk gue, atau gue dipotong sama dia atau gimana gitu. Jadi kayak sempet suges yang nggak jelas pikiran gitu. Udah kemana-mana tuh. Iya udah kemana-mana. Ya udah Ji coba ngelupain sampai akhirnya tengah malam itu jam mau subuh sih, Ji kebelet tipis nih. Ji udah lupa tuh, udah tidur. Ji udah lupa nih sebenarnya sama cewek ini. Udah tidur, pas pengen kebelet pipis, bangunin temen juga nggak enak kan, kayak ya udah deh pipis sendiri deh. Biasanya juga nggak apa-apa, orang juga udah lupa habis ngapain, habis ngeliat apa tuh udah nggak kepikiran. Arah pipis kan keluar dong, samping di depan kamar percis kan, di situ kamar mandinya. Udah Ji nggak pakai kacamata, biasanya pakai kacamata, Ji nggak pakai kacamata, jalan aja pipis enak. Dan pas pipis itu posisinya pas buka kan, pas datang ke kamar mandi, ya udah Ji nggak ngeliat si gudang ini. Nah pas keluar dari kamar mandi gudangnya kebuka kan, tadi dikunci kan. Yes, gudangnya kebuka. Itu sampai ngucak mata kayak, nih beneran gak sih kebuka, dan itu hitam gitu, cuma kayak pintu kebuka cuma hitam gitu, dalamnya gelap gitu ya. Gelap. Ji sampai ngucak mata kayak tadi ditutup deh. Ji mikirnya gitu. Dan Ji ngibrit balik lagi. Ji bangunin temen Ji, cong bangun deh, takutnya ada maling gitu, atau ada apa, atau AA-nya ke situ atau gimana kan. Cong bangun dong gitu. Kenapa lagi sih kata dia kayak gitu, bangun orang lagi enak-enak tidur juga, please bangun deh, lu lihat deh gudang samping tuh masa kebuka sih, gue lihat gitu. Apaan sih, halu mulu dah lu dari tadi, serem banget sih bau lu kata dia kayak gitu kalau jalan-jalan kemana-mana. Please, gue takut ada maling doang. Ya udah Ji miss callin tuh teman-teman Ji yang cowok ya kan, please bangun dong, bangun, ping gitu. Ping. Nah ada yang ngerespon nih ya, ngeresponnya juga agak lama, 10 menitan lah baru direspon. Ji teleponin mulu, tolong dong gue takut ada maling nih, atau gimana masa gudang samping kebuka gitu, serem banget sih. Nah bangun nih cowoknya, apaan sih Ji gitu, coba ntar gue liatin dulu kata temen Ji yang cowok gitu. Diliatin, ketutup. Cewek yang samping Ji pun juga ngeliat ketutup. Ji sampai disurakin di situ kayak, sini loh, mana kebuka. Lu nggak ngeliat, lu kalau lu jangan ngerecokin orang kayak gitu. Pokoknya gitu sampai di roasting, sampai di anjing Ji, bener-bener deh lu, orang lagi enak-enak tidur. Sumpah itu kebuka. Ya kali gue halu, gue sampai ngibrit aja tuh masih ngeliat itu tuh kebuka. Gitu. Sayangnya kebuka. Emang biasanya Ji kepo kan, mau masuk orang awal datang juga Ji udah krek gitu, buka juga masih ketutup gitu, kebuka. Oke. Ya udah, iya gue gila kali, gue Ji sampai ngomong kayak gitu. Ya udah tidur, Cong jam 6 kita cabut ya gitu. Gila kali ya, gue baru tidur bentaran lu minta cabut. Ya cabut aja, gue
nggak mau di sini lama-lama. Dia kan ngomong kayak gitu kan. Serius Nji, udah apa istirahat, lu kecapean kali, lu gini-gini kali gitu kan. Oke, ya udah iya istirahat. Belum ya baru diem berapa menit sih, 2 menitan kali ya, itu tembok langsung kayak bruk, bruk, bruk. Kayak ada nyakar-nyakar kayak awal tadi. Nyakar-nyakar, dan itu gede banget. Mungkin karena udah mulai hening kali ya. Itu udah kayak jelas banget. Krok, 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 sama di atas tuh kayak ada yang jalan gruk 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 gitu. Aduh, apaan lagi nih gitu kan. Itu udah subuh kan ya? Iya, tapi belum azan posisinya. Oh, oke. Aduh, apaan lagi nih kayak gitu. Aduh, gitu. Terus Nji minta tolong sama, nah tiba-tiba tuh jendela, Nji nggak tahu itu kapan kebuka. Nji juga nggak ingat itu kebuka atau ketutup. Itu jendela kebuka. Jendela angin, kamar. Angin tuh. Itu jendela keluar belakang ya, berarti tadi itu ya, yang ke bawah. Nji ngeliat sampai itu. Tapi Nji nggak inget tuh jendela itu udah ditutup atau belum. Nji minta tolong lagi dong, Amin. Tutupin jendela dong. Itu jendelanya kebuka. Gue takut kayak pocong mumun tiba-tiba. Ada pocong mumun. Gue nggak mau, lu tahu kan mata gue rada-rada. Nji gituin kan, tolongin. Apaan sih nih lagi katanya. Mau tidur juga, tolong dong. Nah temen Nji juga takut nih yang cewek. Ini minta tolong anak-anak aja gitu. Ya udah, tutupin jendela cong. Nji masih wewe-wean tuh. Tutupin jendela, please tutupin jendela gitu. Apaan sih, parno banget nih bawa nih cewek satu. Pokoknya udah dikata-katain mulu. Nji terima deh, bodo amat, lu kagak ngeliat soalnya kan, gue doang yang ngerasain. Ntar yang ada gue jelasin, lu pada takut gitu kan. Ya udah ditutupin sama dia, tutup. Tetap suara itu makin kenceng kan tuh ya, gruk gruk gruk. Tuh, lu lihat, lu denger nggak sih gitu? Kalau nggak lu dengerin deh coba. Gue nggak denger apa-apa selain bunyi jangkrik. Kata temen-temen yang laki sama yang cewek kayak gitu, jangan parno deh, lu tidur di sini aja deh, kita berempat deh yuk gitu kan ya. Gue udah takut banget nih sumpah. Gue pokoknya jam 6 harus cabut, gue nggak mau gitu. Ji, lo yang bener kan Ji, ini kesurupan nih, besok pulang-pulang di Rukia sempet ngeguyon gitu kan. Terserah lu deh, udah kita tidur berempat aja di sini ya, demet-demetan nggak apa-apa deh. Gue jadi takut banget sumpah. Nggak ada kata dia. Nah dia tuh bawa balik, mungkin punya aktivitas lain kali di kamar sebelah, makanya nggak mau nemenin tuh cowok-cowoknya. Ya udah, jam 6, jam 7 kita masih ada planning tuh. Ya udah nanti keluar jam 9 kita jogging atau apa, kita naik lagi kalau nggak gimana atau lanjut ke taman wisata matahari atau gimana gitu kan, kayak planning. Udah lu tidur, besok kita jalan-jalan lagi, kayak di bye-byein. Ya udah iya gitu. Terus sempat lupa tuh tidur. Kira kita kesiangan tuh pada bangunnya jam 9-an. Nah jam 9 dia emang firasat dia udah pengen turun aja, nggak mau lanjutin kemana-mana, pengennya turun aja. Pas bilang turun, gue pengen pulang. Nah temen gitu pengen maksa naik kan, pengen ke taman bunga kata dia. Gue pengen pulang aja, please, gue pengen pulang aja gitu. Daripada gue ngapa-ngapa, firasat gue udah gak enak, gue pengennya pulang gitu. Yaudah, perjalanan pulang, ditanyain sama temen Nji, ya udah cerita di jalanan di motor itu cerita tuh ya, cerita tuh apa sih, gue ngeliat ini, gue gini, pantesan lu dari semalam kayak gitu lu, orang ngomong kayak sama yang lain biar apa namanya, biar fresh gitu pikiran lu, biar nggak kemana-mana, takutnya lu kecapean atau gimana ya ntar yang ada lu takut gini segala macam. Akhirnya turun, dan itu tuh sampai dari jam 9 Nji sampai rumah itu sekitar jam 1 atau jam 2an sampai rumah siang ya. Tapi itu ke bawah. Nah pas sampai di kamar kan dianterin tuh, sampai di kamar ada cewek itu lagi di kamar rumah kamu. Dia ngikut sampai ke kamar. Aduh Nji sampai ngomong kayak gini, please sampai sini dulu, gue capek, gue pengen istirahat, lu kalau mau cerita nanti aja kalau gue ke puncak lagi, lu lanjutin lu mau cerita apa, tapi please hari ini cukup sampai sini dulu. Itu sekitar sampai 2 harian deh Nji ngeliat dia mulu. Dia kayak seolah-olah kayak masih ada cerita yang masih belum kelar, sama dia kayak pengen masih mau cerita banyak, sama masih tetap minta tolong kayak gitu. Jadi itu sampai terornya itu sampai 2 hari. Nji masih di 2 hari ya dari kejadian puncak itu. Jadi dan alhamdulillah sampai sekarang masih belum ke puncak lagi kan, jadi nggak tahu sejak 2019 itu ya. Iya udah gitu aja sih paling. Oke. Selama teror 2 hari sampai dia hilang itu, dia hilang sendiri, pergi sendiri atau nggak? Kamu nggak ngeliat sendiri? Atau kamu sempat diobatin sama orang gitu kan? Enggak. Karena nggak
nggak sempet minta obatin siapa-siapa, nggak pernah cerita ke siapa-siapa kecuali teman-teman yang ke puncak itu. Dia datang sendiri ya hilang sendiri. Paling kayak hilangnya kayak gue nggak mau cerita, gue lagi nggak mood, gue nggak mau ngeliat lu gitu, paling kayak ngomong-ngomong sendiri gitu. Kalau enggak ya udah kadang lagi ngapain bentrok aja sama dia gitu sih paling. Di rumah? Iya di rumah. Selama 2 hari itu? Di mana-mana. Nggak di rumah aja, kayak lagi kemana, lagi main kemana tiba-tiba ada dia. Tapi ada nggak sih mungkin di orang rumahnya Anji, entah orang tua, kakak atau adik yang apa namanya mungkin ngerasa gitu kamu diikutin sama dia? Nggak ada. Berarti cuma Anji doang yang rasain sendiri ya. Oke sobat racing sekalian, bayangin gimana rasanya kalau diikutin kuntilanak selama 2 hari, kemana-mana dikintilin setelah pulang dari puncak. Itulah cerita dari Anji tadi. Oke sobat racing sekalian, dari ceritanya Anji ini kalau apa namanya ya, memang sih kita dimanapun kapanpun kita ini hidup berdampingan, ya kan, 2 alam dengan yang tak kasat mata. Terkadang ada dari kita tanpa kita sadarin, tanpa kita mau, yang seperti itu datang untuk ya mungkin sekedar ingin kasih pesan sesuatu, ya kan, ingin cerita yang waktu apa namanya semasa hidupnya atau yang terjadi pada dia. Satu pesan sih buat kalian semua, bagi kalian yang ingin coba-coba bunuh diri, jangan kalian lakuin ya. Karena apa? Nanti kalian akan jadi penasaran dan akan kayak tadi tuh gesek-gesek dan terus berulang. Ini cerita nyatanya dari Anji. Oke sobat racing sekalian, terima kasih banyak nih buat Mbak Anji yang udah hadir di runsing kita di acara tiap malam Jumat horor nih, ya kan, dari apa namanya, Mbak Anji juga punya channel YouTube di Selatan Jakarta Channel ya. Boleh nanti diintip juga. Sekali lagi kita ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu support RUU Ensing, like, comment, share, and subscribe. Ditunggu untuk cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.